Pagi-pagi ke Pulau Penyengat ziarah makam Raja Ali Haji. Bapak Ibu jawab salam lebih semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة كاملة. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para alim ulama, para ustaz, para imam, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua saya yang hadir, dan yang saya hormati Bapak Ketua Masjid At-Taqwa, dan yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua MUI kita, dan yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi asbab diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah pilih kita sama-sama duduk dalam majlis yang mulia, majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, tanda Allah cinta dengan hambanya, apa yang Allah beri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap langkah kakinya dalam ketaatan dan kebaikan. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Malam ini kita duduk sama-sama dalam majlis yang mulia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, oh, bahagia malam hari ini, Bu. Bahagia datang kue, bahagia dalam acara. Bahagia, Bu, ya. Kita harus berbahagia Pak malam hari ini memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, ada yang cakap Maulid Nabi tak boleh, Pak Ustaz, bid'ah. Maka ada satu orang ulama, Pak, namanya pendek saja, Al-Hafidh Muhaddithin Al-Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishq. Apa, Bu? Al-Hafidh Muhaddithin Al-Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishq. Beliau mengatakan bahwa kalaulah saja Abu Lahab, Bu, tahu Abu Lahab, Bu? Tahu. Pak, tahu Abu Lahab, Pak? Kenal Abu Lahab, Pak? Di mana kenalnya, Pak? Abu Lahab ini Bapak Ibu semasa hidupnya dia sudah dapat stempel pasti masuk neraka. Selama hidupnya jahat dengan Nabi, selama hidupnya mengingkari Allah.
Akan tetapi Pak, Abu Lahab ini ternyata dalam hidupnya ada sesaat saja dia bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Dia tak tahu Pak, Nabi Muhammad nanti anak saudara dia itu akan dimusuhi dia. Bahagia dia atas lahirnya Nabi sehingga apa? Allah putuskan setiap hari Senin siksa neraka hanya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah. Dia bahagia, dia tak sadar Nabi itu akan dimusuhi dia. Itu saja bernilai di sisi Allah. Apalagi kita umat Islam bahagia atas lahirnya Nabi, maka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dibilang bid'ah bahagia atas lahirnya Nabi? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak hafal 300.000 hadis. Beliau mengatakan maulid itu mustahab, dianjurkan. Kemudian Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis, sama mengatakan maulid dianjurkan. Ada dalilnya. Bahkan siapa yang memulai maulid pertama kali Pak? Siapa yang memperingati maulid pertama kali? Dicontoh oleh Nabi. Nabi senantiasa Pak berpuasa setiap hari Senin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa harus Senin? Kenapa harus hari Senin? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka hadirin yang mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat Pak, mereka menunjukkan bahwa mereka ini betul-betul cinta dengan Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, disambut oleh para sahabat, Tala'al badru alaina bil zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Mereka sambut Nabi dengan gembira. Bahkan para alim ulama mengatakan orang-orang kalau melihat Nabi Muhammad, mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Al-Quran kita sering dengar cerita Nabi Yusuf. Oh, tahu Nabi Yusuf? Oh? Tahu? Dalam Al-Quran diceritakan, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Perempuan-perempuan Mesir pada saat itu mereka sedang memotong buah-buahan lewat Nabi Yusuf. Saking nikmat melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka tak sengaja memotong jari-jari mereka. Kalau ibu-ibu tengok saya, kira-kira apa? Nikmat ke ngantuk? Melihat wajah Nabi Yusuf, tak sengaja mereka saking nikmatnya terpotong jari-jari mereka. Para ulama mengatakan kalau melihat Rasulullah bukan tanpa sengaja, tetapi dengan penuh kesengajaan, dengan penuh sukacita, mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang sahabat namanya Sayyidina Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ketika itu Bapak Ibu, perang Uhud umat Islam kalah memenang Pak. Pada saat itu umat Islam kalah memenang Pak. Pada saat perang Uhud umat Islam kalah, Rasulullah terpojokkan, datang anak panah, datang pedang, datang pisau mengarah Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Dujanah tadi khawatir dia dengan keadaan Rasulullah. Dia mendatangi Rasulullah, ditutupnya badan Rasulullah dengan punggungnya. Dia jadikan punggungnya perisai daripada Rasulullah, sehingga anak panah menusuk punggungnya, pedang menyayat punggungnya, pisau menusuk punggungnya. Akan tetapi dia tidak bergeming dari tempatnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujanah, tidakkah engkau merasakan sakit? Apa kata Sayyidina Abu Dujanah? Ya Rasulullah, rasa sakitku ini, rasa sakit yang ku terima kalah dengan rasa cintaku kepadamu wahai
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak contoh daripada para sahabat. Maka melihat Sayyidina Abu Qatadah, Sayyidina Abu Zujadah mengorbankan punggungnya, Pak. Ada satu sahabat Nabi lagi, dia tak mau kalah. Kalau Sayyidina Abu Zujadah mengorbankan punggungnya, aku akan mengorbankan wajahku demi Rasulullah. Dalam peperangan itu juga Rasulullah melihat ke kanan, Sayyidina Abu Qatadah melihat ke kanan. Rasulullah melihat ke kiri, Sayyidina Abu Qatadah pun melihat ke kiri. Ketika itu Sayyidina Abu Qatadah sedang memandang ke arah atas, datang anak panah menusuk matanya sehingga matanya keluar bergelantungan di pipinya. Melihat itu Rasulullah SAW memegang mata Sayyidina Abu Qatadah tadi, didoakan sama Rasulullah, Ya Allah, Allahumma inna Qatadah qad jawahana nabika biwajhihi fa ahsana ainihi liyahaddahuma nazaran. Ya Allah, matanya Sayyidina Qatadah ini telah dia gunakan untuk melindungi Nabi-Mu, ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah, jadikanlah yang lebih baik lagi. Mata Sayyidina Abu Qatadah tadi dikembalikan oleh Rasulullah, pada saat itu juga sembuh seketika. Maka Sayyidina Abu Qatadah mengatakan, sampai-sampai saya ini bingung, mata yang terkena anak panah tadi, mata yang kanan atau yang kiri. La ilaha illallah. Para sahabat membuktikan bahwa mereka betul-betul cinta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu kisah lagi, Pak. Namanya perempuan Ansor. Pada saat itu dia ini wanita Ansor ini menyambut para mujahid perang. Setelah selesai perang Uhud, datang satu orang mujahid, dia tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Para mujahid mengatakan, suami kamu syahid di medan perang. Dia bertanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Mujahid mengatakan, suami kamu baru saja syahid di medan perang. Bagaimana keadaan Rasulullah? Anak kamu baru saja syahid di medan perang. Maka wanita Ansor ini marah dia. Yang aku tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Para mujahid mengatakan, alhamdulillah Rasulullah baik-baik saja. Maka wanita Ansor ini mengatakan, berdoa, alhamdulillah kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Kalaupun anak saya syahid di medan perang, walaupun saja suami syahid di medan perang, walaupun ayahku syahid di medan perang, selagi Rasulullah baik-baik saja, itu sudah menggembirakan aku. La ilaha illallah. Para sahabat memberi contoh kepada kita, Pak. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan para anbiya bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah. Sekarang sudah masuk berapa Rabiul Awal, Pak? 17 Rabiul Awal. Beliau lahir hari Senin pada tahun Gajah, ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Bapak Ibu, maksud kita bermaulid malam hari ini diantaranya apa? Kita mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mau mencontoh Nabi sedangkan kita tidak mengenal sejarah Nabi?
Itulah di antara maksud daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 hari yang lalu Pak, saya ceramah di Singapura pun begitu. Bicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Pak, alhamdulillah 1 bulan sekali ada jadwal di Singapura Pak, pengajian. Kalau kata orang rezeki anak soleh. Alhamdulillah, adalah soleh lawa sudah. Saya mulai dari tanggal 15 kemarin Pak sampai tanggal 28 nanti full jadwal saya mengisi kajian tentang Maulid Nabi. Terakhir saya nanti mengisi di Penghujat Pak. Besok pagi saya mengisi di Mantang Besar. Alhamdulillah. Kalau kata Piramli, anak bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal sejarah Nabi. Ketika Nabi dilahirkan, yang membantu persalinan ibu Nabi satu sahabiah namanya Syifa binti Amr. Syifa binti Amr ini ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama kakek Nabi Abdul Muttalib. 2 hari yang lalu saya ceramah di SD. Saya tanya, nama bapak Nabi Abdullah bin Bintan. Bintan pula. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal kehidupan Nabi, mengenal biografi Nabi, barulah kita bisa mencontoh Nabi. Maka di antara hikmah kita maulid malam hari ini, selesai dari majelis maulid, keluar dari majelis menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kenapa kita harus mengidolakan Nabi, mencontoh Nabi? Di antaranya yang pertama yaitu kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak diterima iman seseorang ketika dia meyakini tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Ada satu agama, dia yakin dengan Allah, tapi dia tidak yakin dengan Muhammad. Digantinya nama Nabi Muhammad. Maka rangkaian kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bergandengan. Yakin kepada Allah, yakin kepada utusan Allah. Nabi mengajarkan kita sholat subuh 2 rakaat. Tahu-tahu dekat Tanjung Ubani ada yang semangat dalam ibadah. Pak Ustaz, 2 rakaat sedikit sangat. Saya nak 100 rakaat. Kira-kira yang diterima 100 apa 2 Pak? 100? Kenapa 2? Karena 2 ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus mengidolakan Nabi karena Nabi adalah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi terdapat suri tauladan contoh yang baik. Akhlak mulia Rasulullah adalah akhlak yang baik. Sehingga kita tahu Pak, Nabi adalah orang mulia. Nama kita banyak di antara anak-anak kita, ada yang Muhammad Abdullah, ada yang Ahmad Ibrahim, ada yang Ansar Ahmad. Sampai situ pula ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ansar Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita tahu? Karena Nabi adalah contoh terbaik. Kemudian apa ceritanya? Apa kisahnya Nabi memberikan contoh yang mulia kepada kita? Pak, Nabi kalau mau sholat subuh itu melewati satu rumah orang Yahudi, nenek-nenek tua. Kalau dia saking dia bencinya dengan Nabi Pak, Nabi melewati depan rumahnya, itu diludah wajah Nabi. Sama Nabi dibalas Pak? Tidak, dilap sama Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Semoga engkau panjang umur wahai ibu. Besoknya Nabi pergi tidak dari situ, tidak. Nabi lewat lagi di depan rumah nenek Yahudi tadi, diludah lagi Pak Rasulullah, dilap sama Rasulullah, didoakan nenek. Hari ketiga lewat lagi, diludah lagi Pak. Agak-agak kalau kita Pak sudah diludah sekali, balik lagi dah. Agak-agak kita kalau sudah diludah, kita lap saja, kita doakan tidak Pak? Ini adalah diludah bau derajat pula. Nabi dilap sama Nabi, didoakan sama Nabi. Besoknya Nabi lewat lagi, dilihat tak ada orang
menyapu di depan. Bukan dia bertanya kepada tetangganya, mana wanita yang biasa menyapu di sini? Bukan wanita yang meludah, bukan. Mana wanita yang menyapu di sini? Kata para tetangganya, dia sedang sakit wahai Muhammad. Maka Nabi pergi ke pasar Pak, membeli buah, membeli madu, membeli susu, membawa roti. Datang ke rumah nenek Yahudi tadi, melihat rumahnya berserakan, dikemas sama Nabi rumahnya. Dia tunggu si wanita ini sampai siuman. Bangun si nenek tadi terkejut, dia melihat Nabi Muhammad di sampingnya. Wahai Muhammad, kau membahas dendam ya sama aku? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak wahai ibuku, aku datang ke sini ingin menjengukmu. Aku datang ke sini untuk memberimu makan. Maka Pak, dengan akhlak yang mulia Rasulullah, nenek Yahudi tadi berkata, wahai Muhammad, saksikanlah dengan wahai Tuhan, dengan Tuhan Ka'bah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau aku yakini adalah utusan Allah. La ilaha illallah. Akhlak yang mulia Pak, patut kita contoh, insya Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengidolakan Nabi, mencontoh Nabi? Karena mengikut Nabi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari hal yang kecil, hal yang besar ikut cara Nabi, maka 24 jam kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh cara minum Nabi, boleh Pak? Boleh? Takut tak boleh pula. Saya kasih contoh ya, bismillah. Pas pula momennya. Bagaimana cara minum Nabi? Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Nabi ajarkan 3 teguk, baru minumlah sebanyak-banyak. 1 galon ke 1 drum ke. Nampak Bu? Nampak Bu? Tak nampak? Sekali lagi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Enak je, sama. Sepakat ya Bu? Nampak Bu? Tak nampak juga? Ini ada contoh makanan, nak beri contoh juga nampaknya. Nasi lain tak ada ayam bakar. Kita minum ikut cara Nabi yang diajarkan Nabi tadi. Apa kata Rasulullah? Maka minuman yang tadi masuk ke dalam tubuh kita, selama air tadi ada di dalam tubuh, maka tubuh kita Allah jauhkan dari perbuatan dosa. Ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Pak, biasa masuk WC kaki apa Pak? Kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Ada yang masuk WC kaki kanan, keluar WC kaki kiri, habis itu kencing berdiri. Ini yang bahaya nih. Masuk WC ikut cara Nabi, injak kaki kiri, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Keluar WC, baca doa juga, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa keluar makan. Saya nak tes saja fokus tak bapak-bapak ni. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'azab wa 'afana. Saya paling suka ceramah dengan anak-anak sekolah. Saya tanya macam-macam dijawab dia. Saya suruh baca doa masuk WC, dibaca dia doa makan. Saya suruh baca doa tidur, dibaca dia doa masuk WC. Terbalik-balik lah budak ni. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk WC kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil, sunnah, tutup kepala. Sering dengar tapi jarang diamalkan. Betul Pak? Sering dengar tapi jarang diamalkan. Apa ajaran Nabi? Ketika buang air kecil, buang air besar Pak, sunnah tutup kepala. Kenapa? Kalau kita buang hajat tak tutup kepala,
maka kotoran yang kita buang tadi itu diambil syaitan, diusap-usap dia di kepala kita, sehingga kepala kita ni bebal, kata orang. Bebal bukan urusan dunia pak, bebal urusan agama. Ngapa tak dapat dari ujung hilang pangkal, tak dapat pangkal hilang ujung. Kemudian apa lagi? Dengar ngaji ngantuk, dengar ceramah ngantuk, sekali buka handphone berjam-jam tangan. Insya itu dah dalam WC pak, dah tak pakai sunnah Nabi, rokok pula. Tak cukup pula 1 batang 3 batang dalam WC. Pak Nabi ajarkan kita jangan lama-lama dalam WC. Kenapa? WC itu sarang syaitan. Kalau lama-lama dalam WC jadilah setan. InsyaAllah Pak. InsyaAllah apa ni? Maka Bapak Ibu, kita diajarkan Nabi, kalau buang air besar, buang air kecil, tutup kepala. Kebanyakan kita Pak meremehkan sunnahnya. Pak, saya tak ada kain nak tutup kepala, pakai baju pun boleh. Baju pun tak ada Pak Ustaz, pakai kain sarung pun boleh. Sarung pun tak ada, pakai celana pun boleh. Habis masuk WC pakai apa? Pak Ustaz, celana pun tak ada, pakai gayung pun jadilah. Gayung pun tak ada Pak Ustaz, buang air dalam ember, pakai ember. Biar tutup sebiji-biji tengah badan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah ada niat menghidupkan sunnah Nabi, pasti dan pasti Allah mudahkan urusan kita. Maka Rasulullah SAW dia bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang ingin mengerjakan satu kebaikan akan tetapi dia tidak sempat mengerjakan kebaikan tersebut, maka Allah hitung dia sudah melakukan kebaikan tersebut. Niat saja sudah Allah nilai Pak, apalagi kita kerjakan. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Pak, buang air kecil, buang air besar ini perkara kotor. Tetapi karena kita buang air besar, buang air kecil, ikut cara Rasulullah, maka nilainya ibadah di sisi Allah. Insya Allah. Kita ajarkan ya Pak untuk anak cucu kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari hal-hal kecil kita ikut cara Nabi agar apa? Dinilai ibadah di sisi Allah, insya Allah. Sehingga apa? Al-Habib Umar Al-Habis beliau mengatakan, kalau kamu tidak bisa menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi, setidaknya kamu hidupkan satu sunnah Nabi sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, ilmu disebut berkah itu apa? Ketika seseorang yang mendapatinya bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Mulai dari hal kecil Pak, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam menghidupkan sunnah Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka hadirnya kita malam hari ini sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Beliau adalah manusia utusan Allah yang membawa kita umat yang risau kepada umat. Di akhir hayatnya Rasulullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, diceritakan Rasulullah bercerita kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, nanti pada hari di akhirat para nabi berdiri di atas mimbar mereka masing-masing. Abul Anbiya Nabi Adam berdiri di atas mimbarnya, Nabi Musa berdiri di atas mimbarnya, Nabi Isa berdiri di atas mimbarnya, Nabi Ibrahim berdiri di atas mimbarnya. Akan tetapi ada satu mimbar yang kosong tidak berpenghuni. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mimbar siapa yang kosong tidak berpenghuni itu? Apa kata Rasulullah? Itulah mimbarku wahai sahabatku. Kenapa tidak engkau isi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku khawatir kalau aku dipersilahkan berdiri di atas mimbarku, kemudian
Allah perintahkan aku langsung masuk surga, sedangkan umatku dalam keadaan susah sedang dihisab oleh Allah. Maka Rasulullah berdoa, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah SWT berfirman, wa ma turidu bi annaka bi ummatika ya Muhammad, apa yang kau inginkan dariku untuk umatmu wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ajil hisabahum ya Allah, lekaskan hisab umatku ya Allah, mereka lemah ya Allah, mereka tidak berdaya ya Allah, tolong umatku ya Allah. Maka Pak, Allah SWT memberikan Nabi Muhammad syafaat untuk umat-umatnya. Rasulullah mensyafaati kita Pak, nanti di akhirat satu persatu disyafaati Rasulullah. Sehingga saking risaunya Rasulullah dengan umat ini, ada satu malaikat Pak, namanya malaikat Malik. Bukan Pak Malik, malaikat Malik. Malaikat Malik saking risaunya dengan keadaan Rasulullah, khawatir dengan umatnya. Malaikat Malik berkata, ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah. Wahai Muhammad, engkau tak usah khawatir, semua umatmu yang ada iman sebesar biji zarah yang berada dalam neraka, semuanya sudah aku keluarkan wahai Muhammad. Karena aku khawatir kalau ada masih ada umatmu yang beriman dalam neraka, engkau akan sedih. Kalau engkau akan sedih, maka Allah akan murka kepadaku. Maka Allah SWT memberikan Nabi Muhammad mensyafaati kita umat satu persatu Pak. Disyafaati umat satu persatu, dimasukkan ke dalam surga. Sehingga apa kata Rasulullah, saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, Rasulullah berkata, inni la ashfa'u yaumal qiyamah bi aktsar mimma 'ala wajhil ardi min hajarin wa madarin. Saking banyaknya syafaatku untuk umatku nanti di hari kiamat, jumlah syafaatku kepada umatku ini lebih banyak daripada batu-batu yang ada di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Saking cintanya kita kepada Rasulullah, saking besarnya cinta Rasulullah kepada kita Pak. Hari ini kira-kira kalau Rasulullah melihat keadaan kita, apakah tidak sedih Pak Rasulullah? Umat sekarang jauh dari kehidupan Rasulullah, jauh daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membela kita mati-matian. Hari ini kita mati-matian meninggalkan sunnah Nabi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bukti kita cinta dengan Nabi, apa? Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan sunnahku, berarti cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Beliau tutup usia di usia 63 tahun. Hadirin yang mulia, Rasulullah memiliki 7 anak, akan tetapi 6 sudah dipanggil oleh Allah SWT. Hanya tinggal 1 anak Rasulullah yang kita kenal, yaitu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Pak punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 6-6-nya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Pak, yang kita bilang kita tak diuji, lihat Rasulullah sebelum lahir sudah diuji oleh Allah. Bahkan ketika hidup 6 anaknya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tak ada ya Pak, 6 diangkat, tak ada. Rasulullah sudah diangkat 6. Apa di antara hikmahnya? Rasulullah juga manusia, beliau sedih pada saat ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan-kebaikan tidak ada habisnya, sampai kebaikan itu menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang berada dalam masalah Allah angkat masalah-masalahnya. Amin. Yang menanggung keaiban Allah tutup aib keluarganya. Amin. Yang punya hutang piutang Allah lunaskan hutangnya. Agak kuat sih
sikit ni ya. Banyak utang nampaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir majlis sama-sama kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan majlis kita malam ini adalah majlis yang mulia. Insyaallah majlis kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ahli baitihi wa li ashabi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa anak istri suami kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Berkahilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak cucu kami hafiz Al-Quran. Jadikan anak cucu kami alim-alimah. Jadikan anak cucu kami da'i-da'iyah. Jadikan anak cucu kami asbab kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya majlis maulid Nabi pada malam hari ini ya Allah, ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita ini telah melahirkan kami ya Allah, hingga koya isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang minumnya karena mengenyangkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah peduli dengan sehat sakitnya karena memperdulikan kesehatan kami ya Allah. Mulia sungguh dirinya ya Allah, sudi mencuci membasuh najis dan kotoran kami ya Allah, tanpa pernah mengungkit-ungkit itu semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkan dosa seorang laki-laki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Ampunkan ayah yang dengannya kami mengenal Kau Tuhan kami, Nabi-Mu utusan-Mu ya Allah. Ampunkan ayah yang kami tidak selalu memahami dirinya ya Allah. Resah dan gelisahnya hanya diceritakan padamu ya Allah. Rahasianya hanya Engkau
yang tahu ya Allah. Ampunkan ayah yang mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kami ya Allah. Ampunkan ayah yang mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kami ya Allah. Ya Allah, dari kata ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Mudahkan di masa tua mereka untuk taat dan ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, dari kata ayah ibu kami sudah berada dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Jangan kau jadikan kuburan mereka lembah-lembah neraka ya Allah. Ya Allah, kami ini berbakti kepada mereka. Kami mengirim doa untuk mereka ya Allah. Kami mungkin dulu menyakiti hati mereka ya Allah. Kami mungkin dulu meninggikan nada suara kami di hadapan mereka ya Allah. Hari ini bukti kami berbakti, kami mengirim doa untuk mereka ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Angkat derajat mereka melalui kebaikan-kebaikan yang kami buat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Dengan berkahnya majlis maulid Nabi ini ya Allah, terima doa kami ya Allah. Terima hajat kami ya Allah. Terima semua permintaan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.